Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kesehatan ibu hamil. Pembahasan materi kali ini meliputi yang pertama, tentunya kita harus mengetahui pengertian dari ibu hamil. Selanjutnya ada apa saja sih gangguan pada ibu hamil? Lalu kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, serta ada juga tentang pola asuh selama kehamilan. Menjaga kesehatan saat kehamilan merupakan hal yang perlu diperhatikan dengan hati-hati. Menjaga kesehatan tubuh ini bisa dilakukan baik secara fisik dan emosional. Pada saat kehamilan, seorang ibu sangat perlu menjaga kesehatannya karena perubahan yang terjadi di tubuhnya. Pasalnya, pada saat kehamilan terdapat janin yang juga ada di dalam kandungan. Ibu hamil. Ibu hamil adalah seseorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Kehamilan merupakan suatu proses fisiologi yang hampir selalu terjadi pada setiap wanita. Nah, kehamilan terjadi setelah bertemunya sperma dan ovum, tumbuh dan berkembang di dalam uterus selama 259 hari atau 37 minggu atau sampai 42 minggu. Tahukah ibu hamil apa saja sih gangguan yang terjadi pada ibu hamil? Baiklah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, itu ada anemia. Anemia adalah kondisi ketika kadar sel darah merah di dalam tubuh lebih rendah daripada ukuran normal. Salah satu jenisnya adalah anemia defisiensi zat besi. Gangguan ini banyak didapati pada ibu hamil. Jika tidak ditangani, risikonya besar pada perkembangan janin. Ibu hamil yang memiliki anemia akan mendapatkan suplemen zat besi dan asam folat dari dokter. Selain itu, disarankan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti sayuran hijau, daging, dan kacang. Yang kedua itu infeksi saluran kemih. Ibu hamil mungkin mengalami infeksi saluran kemih jika kerap merasa nyeri ketika berkemih. Rasa nyeri ini juga diiringi sensasi seperti terbakar. Perlu segera konsultasi ke dokter jika mengalaminya. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri, dapat mengganggu kehamilan besar pada perkembangan janin, seperti bayi lahir prematur dan berat badan kurang. Infeksi saluran kemih biasanya diatasi dengan antibiotik. Untuk pencegahannya, ibu hamil harus menjaga kebersihan vagina dan tidak sering-sering menahan keinginan berkemih. Selanjutnya adalah kondisi kesehatan mental. Kondisi kesehatan mental calon ibu amat penting dalam proses kehamilan sehingga selepas persalinan. Perempuan yang mengalami gangguan pada mentalnya saat hamil perlu mendapat pertolongan. Rasa khawatir, stres, sedih, malu, hingga takut yang muncul ketika hamil perlu dicurigai sebagai gangguan kehamilan. Gangguan ini biasa menjadi depresi yang akhirnya membuat calon ibu tak bisa sepenuhnya memperhatikan kesehatan sendiri dan juga calon bayinya. Selanjutnya, preeklamsia. Gangguan kehamilan ini umumnya terjadi akibat komplikasi tekanan darah, yaitu darah tinggi yang tidak terkendali. Calon ibu yang memiliki tekanan darah tinggi mestinya mewaspadai karena dapat berakibat fatal untuk perkembangan janin. Risiko yang bisa terjadi antara lain kelahiran prematur hingga kematian bayi. Masalah pada plasenta juga bisa menyebabkan preeklamsia. Yang terakhir itu adalah plasenta previa. Plasenta previa adalah gangguan kehamilan yang terjadi ketika plasenta atau ari-ari tetap berada di bawah rahim hingga trimester ketiga. Seharusnya plasenta berada di atas menjelang persalinan. Tergantung posisinya, plasenta previa dapat menghalangi jalan lahir sepenuhnya atau sebagian. Plasenta previa bisa mempengaruhi perkembangan janin termasuk pada otak. Sekian dari saya. Oke, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses kehamilan. Kira-kira apa saja ya yang termasuk ke dalamnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses kehamilan. Yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik terdiri atas 1. Status kesehatan. Pengaruh status kesehatan terhadap kehamilan antara lain
penyakit atau komplikasi akibat langsung dari kehamilan seperti preeklamsi, kelainan lamanya kehamilan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu penyakit atau kelainan yang tidak langsung berhubungan dengan kehamilan seperti penyakit diabetes mellitus, peradangan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu status gizi. Keterbatasan gizi selama hamil sering berhubungan dengan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan, sosial, atau keadaan lainnya yang dapat meningkatkan kebutuhan gizi ibu hamil. Nah, setelah tadi faktor fisik, yang selanjutnya yaitu faktor psikologi. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi proses kehamilan dari segi psikologi seperti dukungan keluarga, stresor, dan lain-lainnya. Faktor yang ketiga yaitu gaya hidup. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi gaya hidup antara lain, yang pertama yaitu faktor lingkungan, yang kedua faktor sosial. Nah, di faktor sosial ini terbagi menjadi dua macam, yaitu fasilitas kesehatan sebagai kualitas pelayanan pada ibu hamil dan tingkat pendidikan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin baik pula pengetahuannya tentang sesuatu. Yang ketiga yaitu pekerjaan. Ibu hamil yang bekerja akan mempunyai pengetahuan yang lebih baik daripada ibu yang tidak bekerja, karena ibu yang bekerja akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga lebih mempunyai banyak peluang untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan. Yang keempat yaitu faktor ekonomi, dan yang terakhir yaitu faktor budaya dan adat istiadat, di mana pada faktor budaya yang mempengaruhi kehamilan seperti larangan ibu hamil melihat orang menyembelih binatang. Baik, berbicara tentang pola asuh. Definisi pola asuh sendiri adalah pola interaksi antara anak dengan orang tua meliputi pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, dan lain-lain, dan juga kebutuhan psikologi seperti rasa aman, kasih sayang, perlindungan, dan sebagainya. Kemudian pola asuh yang dimaksud di sini adalah seperti pola makan selama kehamilan, karena yang di sini yang dibahas adalah tentang ibu hamil. Makanan sehat adalah hal yang paling penting, terutama saat hamil. Seorang wanita hamil harus memastikan untuk selalu mengasup kalori dari makanan-makanan bergizi agar dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan bayi. Usahakan mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang yang tergabung dalam dietary guidelines, yaitu daging tanpa lemak, buah-buahan, sayur-sayuran, roti gandum, produk susu yang rendah lemak. Kemudian, kebutuhan asupan gizi ibu hamil, seperti kalori. Zat ini dibutuhkan untuk pembentukan sel-sel baru, pengaliran makanan dari pembuluh darah ke pembuluh darah janin melalui plasenta, serta pembentukan enzim dan hormon yang mengatur pertumbuhan janin. Umumnya selama kehamilan 6 bulan pertama, tidak terdapat peningkatan kebutuhan yang bermakna dari kondisi pada saat si ibu tidak hamil. Peningkatan kebutuhan sekitar 200 kalori per hari diperlukan saat usia kehamilan antara 6-9 bulan. 200 kalori tersebut dalam keseharian dapat diwakilkan dengan satu toast sandwich keju. Lalu ada protein dengan banyak terdapat pada daging, keju, ikan, telur, kacang-kacangan, tahu, dan tempe, berguna untuk membangun sel-sel baru janin seperti sel darah, kulit, rambut, kuku, dan jaringan otot. Protein buat sang ibu juga memiliki fungsi, yaitu sebagai zat pembangun. Kebutuhan selama kehamilan tidak jauh berbeda dengan saat sebelum hamil. Kemudian ada vitamin. Banyak jenis vitamin diperlukan selama kehamilan dalam jumlah tertentu. Di antaranya vitamin A untuk pertumbuhan janin yang dibutuhkan dalam jumlah tertentu saja dan tidak berlebihan karena dapat berbahaya bagi kesehatan janin. Sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin A yang bersumber dari sayur, buah-buahan seperti mangga, tomat, wortel, dan aprikot. Sumber-sumber vitamin lainnya seperti vitamin B1 dan B2 serta niacin untuk proses metabolisme tubuh. Vitamin B6 dan B12 untuk mengatur penggunaan protein
vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi selama hamil atau mencegah anemia, vitamin D pada susu dan olahannya, serta kacang-kacangan, menopang pembentukan tulang, gigi, serta persendian janin, dan vitamin E untuk pembentukan sel-sel darah merah serta melindungi lemak dari kerusakan. Kemudian mineral, asam folat dan seng dalam sayuran dan buah-buahan seperti jeruk, pisang, brokoli, serta wortel untuk pembentukan susunan saraf pusat dan otak janin. Kedudukan mineral di sini sangat penting berkaitan karena mineral juga membantu proses tumbuh kembang organ bayi. Kemudian ada olahraga bagi ibu hamil. Semua orang tahu bahwa olahraga merupakan cara yang baik untuk memelihara stamina tubuh. Ternyata bagi wanita hamil, olahraga juga mempunyai banyak manfaat. Sebuah penelitian baru mengungkapkan bahwa saat seorang calon ibu bekerja atau melakukan aktivitas fisik, janinnya akan mendapatkan efek, yakni jantung si janin makin kuat dan sehat. Kemudian senam ibu hamil. Yang pertama adalah latihan Kegel, kemudian memiringkan panggul, kemudian mengangkat kaki, menunduk seperti unta, kemudian duduk meregang tangan, dan melemaskan leher. Kemudian manfaat olahraga ibu hamil itu dapat menguatkan otot, menjaga kelancaran kerja jantung dan peredaran darah, membantu persalinan, memiliki daya tahan tubuh yang kuat setelah melahirkan, mengurangi selulit, mengurangi stres, dan memperlancar ASI. Baik, cukup sekian materi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.